Pada mulanya, sebelum waktu dimulai, sebelum ada gunung, laut, atau bintang, tidak ada apa-apa, hanya kekosongan dan gelap gulita. Dunia belum berbentuk dan kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya. Namun di tengah kekosongan itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian, terdengarlah suara yang mengubah segalanya. Allah berfirman, "Jadilah terang." Dan terang pun jadi. Itu adalah awal dari segala sesuatu. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang dari gelap. Terang itu disebutnya siang, dan gelap disebutnya malam. Maka jadilah hari pertama. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah dan yang di atas. Cakrawala itu disebutnya langit. Keindahan mulai terbentuk, dan atmosfer pun hadir untuk menopang kehidupan pada hari ketiga. Allah memerintahkan agar air yang di bawah langit berkumpul di satu tempat, sehingga daratan muncul. Daratan itu dinamainya tanah, dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Ia menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan, rumput, tanaman yang menghasilkan biji, dan pohon-pohon berbuah. Tanah pun hidup, penuh warna dan harapan. Hari keempat, Allah menciptakan penerang-penerang di langit untuk memisahkan siang dan malam, serta menjadi tanda waktu hari, bulan, dan tahun. Ia menciptakan matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk malam, ditambah bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Inilah sistem waktu pertama yang pernah ada. Hari kelima, Allah menciptakan makhluk hidup di laut, ikan-ikan besar, paus, dan segala binatang air. Ia juga menciptakan burung-burung untuk terbang di angkasa. Allah memberkati mereka, menyuruh mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Pada hari ke-6, Allah menciptakan binatang darat, ternak, binatang liar, dan segala jenis reptil. Dan akhirnya, penciptaan puncak dari seluruh karyanya manusia. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka diberikan kuasa atas seluruh bumi dan isinya. Allah memberkati mereka, menyuruh mereka beranak cucu dan memenuhi bumi, serta mengelola ciptaan dengan bijaksana. Ia melihat segala sesuatu yang telah dijadikannya, dan sungguh, semuanya itu sangat baik. Pada hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Ia menguduskan hari itu dan menjadikannya hari perhentian. Hari itu adalah lambang istirahat, kedamaian, dan penyempurnaan. Kisah penciptaan ini bukan hanya tentang bagaimana dunia terbentuk, tapi juga tentang siapa Allah itu, Sang Pencipta yang penuh kuasa, kasih, dan keteraturan. Melalui kisah pencipta, kita melihat bahwa hidup ini bukanlah kebetulan. Allah menciptakan dunia dengan maksud dan urutan yang sempurna. Ketika Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, itu berarti setiap kita memiliki nilai yang luar biasa di matanya. Apakah kita sudah menyadari betapa agungnya rencana Allah dalam hidup kita? Apakah kita hidup mencerminkan gambarannya dalam cara kita mengasihi, bekerja, dan menjaga ciptaannya? Hari ketujuh, saat Allah berhenti dan beristirahat, mengajarkan kita pentingnya jeda untuk bersyukur, merenung, dan memuliakan Sang Pencipta.